Buka matamu lebar-lebar. Saat kamu duduk santai memikirkan panen yang melimpah, di bawah tanah sana, kebunmu sedang dihancurkan tanpa ampun. Wortel dan peterselimu sedang dimakan hidup-hidup. Kamu pikir daun hijaunya terlihat sehat? Itu ilusi. Hama Powisnica atau lalat wortel dan ulat tanah sedang berpesta di akar tanamanmu. Saat daunnya menguning, semuanya sudah terlambat. Ini adalah ancaman paling fatal bulan ini. Jika kamu mengabaikan tanda-tandanya, seluruh bedengan wortelmu akan berubah menjadi bubur berbau busuk. Ribuan jam kerjamu akan terbuang sia-sia ke tempat sampah. Dan apa yang biasanya kamu lakukan? Kamu lari ke toko pertanian dan membeli pestisida kimia beracun. Hentikan kebodohan ini sekarang juga. Kamu sedang meracuni dirimu sendiri. Pabrik kimia tertawa melihat uangmu. Mereka menjual racun yang membunuh mikroorganisme penting di tanahmu. Tanahmu menjadi mati, gersang, dan bergantung penuh pada produk sampah mereka. Dengarkan baik-baik. Pestisida sintetik ini tidak hanya membunuh hama, tapi mereka meresap langsung ke dalam serat sayuran yang akan kamu berikan kepada keluargamu. Kamu menyajikan racun di meja makan. Kutu daun yang menutupi daun peterselimu akan tertawa melihat semprotan kimia murahan itu. Mereka bermutasi menjadi buang semua botol racun itu ke tempat sampah. Aku akan menunjukkan padamu bagaimana alam bekerja. Mari kita bongkar anatomi pembunuhan yang terjadi di bawah tanahmu. Lalat wortel memiliki penciuman yang tajam. Saat kamu mencabut rumput liar atau menipiskan wortel, aroma manisnya menyebar di udara. Itu seperti membunyikan lonceng makan malam untuk mereka. Lalat betina menyelinap ke pangkal tanaman dan meletakkan telurnya tepat di leher akar. Kamu tidak akan pernah melihatnya dengan mata telanjang. Itu adalah invasi siluman yang mematikan. Beberapa hari kemudian, larva menetas. Mereka lapar dan beringas. Mereka mulai mengebor kulit terluar wortel, membuat terowongan hitam yang penuh dengan kotoran dan bakteri. Setiap terowongan memutus aliran nutrisi. Tanaman mulai tercekik dari bawah. Akar tidak bisa minum air dan jangan lupakan pendraki, ulat tanah raksasa yang rakus. Mereka bersembunyi di kompos yang belum matang dan memotong akar utama tanamanmu seperti gunting pemangkas tajam. Saat akarnya putus, tanamanmu akan layu dalam semalam. Kamu menyiramnya berkali-kali, mengira itu kurang air. Padahal, tanamanmu sudah tidak punya akar untuk minum. Lalu ada mesice, si kutu daun penghisap darah. Mereka menempel di balik daun peterseli, menusuk pembuluh darah daun, dan menghisap getah manis tanamanmu sampai kering kerontang. Mereka meninggalkan zat lengket yang disebut embun madu. Zat ini memicu pertumbuhan jamur jelaga hitam. Dalam sekejap, daun peterselimu tertutup lapisan aspal hitam yang mematikan proses fotosintesis. Ini adalah zona perang dan kamu kalah telak jika hanya duduk diam. Kamu butuh senjata alami yang sangat agresif dan mematikan bagi hama ini, tapi aman untuk tanahmu. Berhenti menangisi sayuranmu dan lakukan ini sekarang. Siapkan ramuan kiamat untuk serangga ini. Kita akan menggunakan kekuatan alisin dari bawang putih liar dan kapsaisin dari cabai rawit. Ambil 10 siung bawang putih besar, jangan dikupas. Hancurkan hingga hancur berantakan. Senyawa belerangnya akan merusak sistem saraf lalat wortel dan mengusir penciuman mereka selamanya. Tambahkan segenggam cabai rawit merah paling pedas yang bisa kamu temukan. Potong kasar. Kapsaisin akan membakar perut lunak ulat tanah dan melarutkan tubuh kutu daun seketika. Rendam campuran neraka ini dalam 2 liter air hangat selama 24 jam. Biarkan airnya berubah keruh dan setelah 24 jam, saring cairan itu secara ketat. Jangan biarkan ada ampas yang menyumbat alat semprotmu. Kita butuh rahasia utamanya ada di sini. Tambahkan 1 sendok makan sabun kalium alami atau sabun cuci piring ringan. Tanpa sabun ini, ramuanmu hanya akan meluncur jatuh dari daun peterseli. Sabun memecah tegangan permukaan air. Ia bertindak sebagai perekat mematikan yang mengunci ekstrak cabai dan bawang putih langsung ke tubuh hama hingga mereka mati lemas. Waktu eksekusi sangat krusial. Jangan pernah menyemprot di siang bolong.
matahari akan membakar daunmu menjadi abu. Lakukan serangan ini di sore hari saat matahari tenggelam dan hama mulai aktif. Semprotkan dengan agresif, jangan cuma membasahi bagian atas daun. Kutu daun bersembunyi di bawah daun bagaikan pengecut. Balikan daunnya dan hajar mereka dengan semprotan berkabut tajam. Untuk lalat wortel dan ulat tanah, kita serang tanahnya. Siramkan campuran sisa ini langsung ke pangkal akar. Biarkan cairan itu menembus pori-pori tanah dan membakar larva yang bersembunyi. Aroma kuat dari campuran ini akan menyamarkan bau manis wortelmu. Lalat wortel akan kebingungan, tidak bisa mendeteksi lokasi panenmu, dan terbang menjauh mencari mangsa lain. Tapi ini saja tidak cukup. Jika kamu bodoh dan menanam wortel di tempat yang sama setiap tahun, kamu mengundang bencana. Terapkan rotasi tanaman dengan kejam. Dan gunakan strategi militer di kebunmu. Tumpang sari. Tanam bawang merah rapat-rapat di sebelah wortelmu. Bau tajam bawang merah adalah gas air mata bagi lalat wortel. Sebaliknya, bau wortel mengusir lalat bawang. Mereka saling melindungi. Ini adalah aliansi sempurna melawan serangga parasit. Ulangi penyemprotan ramuan maut ini setiap 5 hari sekali, terutama setelah hujan lebat yang mencuci pertahananmu. Konsistensi adalah kunci kemenangan. Jangan malas. Satu trik lagi, taburkan abu kayu keras murni di sekitar pangkal wortel. Abu ini tidak hanya mengandung kalium untuk memperbesar umbi, tapi tepi tajam mikroskopisnya akan merobek tubuh ulat tanah. Saat larva lalat atau lundi mencoba menyeberangi parit abu tersebut, tubuh lunak mereka akan tersayat, mengering. Jika daun peterselimu sudah terlanjur rusak parah, jangan dikasihani. Pangkas habis daun yang menguning dan hancur. Buang sejauh mungkin atau bakar. Jangan pernah memasukkannya ke tumpukan kompos. Sisa daun mati itu adalah inkubator sempurna bagi penyakit. Membuangnya ke kompos sama saja dengan meletakkan bom wak. Hentikan penyiraman dari atas. Daun peterseli yang terus-menerus basah adalah surga bagi jamur dan kutu daun. Siram tanahnya secara langsung. Akar butuh air, bukan daunnya. Jaga jarak tanam yang ekstrim. Jika wortelmu tumbuh berdesakan seperti sarden dalam kaleng, tidak ada sirkulasi udara. Udara yang pengap adalah kondisi ideal untuk hama berkembang biak massal. Tipiskan mereka tanpa ampun, cabut wortel yang lemah, biarkan yang terkuat bertahan hidup dan tumbuh menjadi monster. Terapkan langkah-langkah agresif ini dan lihat keajaiban alam bekerja untukmu. Tanahmu akan pulih. Cacing tanah, tanaman peterselimu akan meledak pertumbuhannya. Daunnya akan berubah menjadi hijau zamrud gelap, tebal, renyah, dan saat panen tiba, kamu tidak akan menarik sisa-sisa akar busuk yang menyedihkan. Kamu akan mencabut wortel sekeras batu. Rasakan teksturnya. Patahkan menjadi 2. Warna jingga cerah yang kaya akan beta-karoten ini adalah hasil kerja kerasmu tanpa campur tangan bahan kimia beracun. Itulah manisnya kemenangan. Kamu menaklukkan alam dengan senjatanya sendiri. Kamu menyelamatkan tanamanmu dari kepunahan dan memberikan gizi sejati untuk keluargamu. Jika kamu ingin terus membuang uangmu untuk pestisida kimia yang merusak, silakan tinggalkan video ini. Kebunmu akan mati dan itu salahmu sendiri. Tapi jika kamu siap menjadi penguasa sejati di kebunmu, jika kamu siap memanen berember-ember sayuran raksasa tanpa racun, maka lakukan tindakan nyata hari ini juga. Buat ramuan bawang putih dan cabai itu sekarang. Pangkas daun busuk itu. Sebarkan abu kayu di sekeliling bedenganmu. Jangan beri ampun pada hama perusak ini. Tekan tombol subscribe sekarang jika kamu ingin rahasia hardcore lainnya tentang bagaimana menyelamatkan panenmu. Aku tidak akan memberimu teori kosong, hanya kebenaran mutlak yang berhasil. Tinggalkan komentar di bawah ini. Apa masalah terbesarmu dengan wortel dan peterseli musim ini? Aku akan membacanya dan memberimu solusi mematikan lainnya. Selamatkan kebunmu, hancurkan hama itu. Dan sampai jumpa di panen raya berikutnya.